Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Waalaikumsalam. Pamong Pak Richel Al-Qadri. Pak Zainur, bahwa kegiatan kita hari ini adalah kita refleksi LK 3.1 dalam rangka mempersiapkan pengisian LK 3.2. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengisi LK 3.1 dan ada beberapa poin yang di dalam LK 3.1 itu yang akan kita diskusikan hari ini. Ditambah dengan presentasi, diskusi, tanya jawab, tambah apa nanti nggak cukup waktu kita. Ya, ini untuk pembukaannya cover dari video saya. Penerapan 3M. Ini karena hujan, Pak, jadi suaranya agak kurang besar. Mungkin sedikit penjelasan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita sudah diupload yang terbaik, ya, bagaimana penampilan seorang guru, bagaimana cara mengajar, dan bahasanya itu cepat dimengerti gitu. Kabar anak-anak Bapak pagi ini sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Ketemu lagi sama Bapak untuk hari ini, ya, kita masuk ke video lagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ini kita berdoa dulu ya. Jadi masuk ke berdoa. Kata kuncinya, jangan sampai kurang waktunya dalam pembelajaran dan jangan sampai berlebih. Karena ini kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Nanti kriteria penilaian RPP, praktek mengajar, mungkinnya. Benar sekali. Untuk pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari, menyampaikan materi yang akan dipelajari. Materi ini yaitu yang ketiga, dengan mempraktekkan gerak pasif bawah, menyampaikan tujuan pembelajaran, variasi gerakan pasif bawah dalam permainan bola voli dengan benar. Ya, ada pengetahuan nanti sejauh mana penilaian, mengetahui tentang passing dalam setiap tahun, ya, setiap motivasi tahun itu pasti ada O2S, nanti bisa digunakan untuk masuk ke SMP. masih motivasi. Guru ada pertanyaan ini. Pretest. Teknik apa saja yang ada dalam permainan bola voli? Berhasil saja kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, itu udah luar biasa tuh guys. Ya. Luar biasa. Nah, tentu ada beberapa hal-hal yang coba kita tingkatkan untuk kedepannya. Itu saja tantangan Bu Iis. Konsepnya di SD terbimbing. Jadi komunikasi dibimbing, penggunaan media dibimbing semuanya. Seperti itu, Wis. Ya. Terima kasih Pak Richel. Mengaitkan pelajaran dengan sebelumnya, materi sebelumnya. Saat mengajar itu Bapak Ibu, senjata kita hanya dua yang ada dalam di badan kita melekat. Yang pertama fluid, yang kedua stopwatch. Sekarang stopwatch sudah pakai jam tangan ya. Ini mempengaruhi daripada tujuan pembelajaran. Karena alurnya tujuan pembelajaran itu adalah sumbernya dari indikator. Materi itu sumbernya dari tujuan pembelajaran. Dia berkaitan seperti itu. Evaluasi itu sumbernya dari indikator juga, karena kita membuat indikator soal, kisi-kisi soal, seperti itu. Nah, ini yang kita sinkronkan lagi.
Wah, kalau ini sudah lengkap Pak Lalu. Nah, ini mantap. Ini untuk pembukaannya. Kebetulan waktu ngerekamnya saya ngerekam pakai potret, Pak. Makanya tampilannya seperti ini kan. Yang pertama. Nah, ini untuk pengulangan materi yang mereka pelajari tadi. Jadi saya tanya balik di bagian ini. Izin Pak Zainur, Bu Titin untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai hari ini kita masih diberi berkah, beri rahmat, beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, umur yang panjang, waktu luang, sehingga kita sampai pada siklus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berhadir di jam 1 ini. Kelas E dan F. Pak Richel dan Bu Titin yang kami hormati. Pastikan persiapan Bapak Ibu tentang koneksi, ruangan, peralatan, termasuk koordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Yang kedua, harapannya adalah Bapak Ibu pada kegiatan ini berpedoman pada kegiatan sebelumnya untuk lebih aktif, baik di LMS maupun di kegiatan sinkronus ini. Baik, terima kasih Pak Richel. Ya, ini memang agak spesial nih, sedikit spesial pakai telur Pak Zainur. Jadi satu dosen pembimbing dengan 2 orang guru pamong. Memang baru kali ini kita temukan ya. Jadi saya menganggap spesial sekali masuk kelas ini. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya Titin Anggriana. Saya ini mengajar di SMA Negeri 3 Pekanbaru, yang sekolahnya saya ini bertetanggaan sebenarnya dengan sekolahnya Pak Richel. Pak Richel di SMK Negeri 5. Jadi kami ini tetanggaan, dan saya juga junior dari Pak Richel sendiri di kampus. Nah, ketemu lagi ketika di Pekanbaru, ya, karena Pak Richel ini merantau ke Pekanbaru. Dan saya sudah lebih kurang 12 tahun mengajar di SMA, dan alhamdulillah dipercayakan sekarang untuk memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, dan juga sama dengan Bapak Ibu lagi upgrade ilmu di jenjang S2 kalau Bapak dan Ibu upgrade ilmunya di PPG, kalau saya upgrade-nya ke akademik lagi, tambah satu lagi jenjang S2 di Universitas Negeri Padang. Kalau kita lihat di time span-nya itu kita melakukan preparasi kelas untuk kegiatan pembelajaran besok. Ya. Sebenarnya tidak jauh beda, hampir sama dengan PPL 1 kemarin. Ya, tetap kita melakukan preparasi kelas, pembelajaran, yaitu penyiapan ruang kelasnya, sarana pendukungnya. Ini harus di-prepare dari sekarang oleh Bapak dan Ibu. Kemudian platform daringnya apa yang mau digunakan, apakah Zoom, apakah Google Meet, atau yang lain, atau CloudX, ya, karena macam-macam untuk daring ini. Kemudian jika pembelajarannya dilakukan secara daring, harus benar-benar fix ya Bapak Ibu,
aplikasinya, ya. Kemudian untuk perekaman pakai apa Bapak Ibu, ya. Jadi secara teknis kita harus tahu dulu. Kemudian di sini kita juga nanti kalau bisa nih kita diskusikan perangkat Bapak Ibu buat besok. Kita diskusikan. Jadi tahu nanti di mana kelemahan dan kekurangan serta kelebihan daripada RPP atau perangkat Bapak Ibu itu sendiri. Untuk yang pertama saya izin menunjuk langsung, saya minta kesediaan Pak Joko untuk menyampaikan kepada kita semua. Kepada Bapak Joko kita persilakan. Ya, terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Rizal yang kemarin itu untuk hasil dari video linknya itu kemarin saya tidak bisa dibuka Pak, itu kan kemungkinan ada beberapa kendala kemarin, kuncinya memang belum saya buka pertama Pak. Yang kedua kemarin itu dari video yang direkam oleh teman saya itu HP saya ternyata itu ketelesut hilang Pak. Jadi kemarin saya kesulitan untuk mengcopy linknya. Untung itu di laptop masih ada Pak, masih ada, cuma kan enggak sebagus yang di HP itu Pak. Kalau laptop kan diam saja itu. Ya kesannya saya ambilnya itu dari belakang saya, jadi yang ke syuting itu kebanyakan punggung saya Pak, itu dan kendala yang sangat menyedihkan saya Pak, kemarin itu kehilangan HP yang isinya adalah melakukan siklus kedua ini untuk praktik pembelajarannya, belajar dari yang kemarin karena terkendala hujan dan jaringan dan banjir juga di tempat di sekolah saya karena hujannya deras hingga suara saya tidak terlalu jelas karena lebih jelas hujan yang jatuh ketimbang suara saya. Ini Pak Lalu, Pak Rizal, saya mau bertanya dikit. Ini kan besok saya kegiatan luring pertama, kemarin yang siklus pertama itu kan saya daring. Ini gimana kalau ketika kita luring itu terjadi hujan ketika mau praktek Pak? Gimana itu solusinya Pak? Tadi kalau Pak Lalu kan itu dalam ruangan dia masih bisa menghandle dengan suara. Tapi kalau ketika mau praktek hujan itu gimana itu Pak solusinya Pak? Sedangkan di dalam itu kan kita sama dosennya. Ini mau tanya solusinya aja gimana itu Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Simpan dulu dalam hati dan pikiran pertanyaannya Pak Rahmat. Nanti pas jadwal Pak Rahmat disampaikan. Oke Pak Rahmat. Ya materinya harus tahu dulu kita kan. Materinya apa dulu betul. Gitu ya Pak Rizal ya. Setuju Bu Titin. Sabar Pak Rahmat. Oke sih Pak Rahmat. Yang kedua ya, Pak Lalu. Pak Lalu bagus itu linknya dibuat di tabelnya daftarnya. Cuma ini yang poin pentingnya Bapak Ibu adalah sebelum memasuki pembelajaran maka Bapak Ibu yakinkan bahwa Bapak Ibu dosen dan guru pamong terkoneksi dengan link dan bisa masuk ke link Bapak Ibu. Untuk persiapan saya tadi juga sudah menyiapkan proyektor, kemudian saya mengeprint gambar-gambar apabila nanti pada saat pembelajaran listrik mati saya bisa menggunakan gambar. Kalau misalkan nanti video tidak bisa ditayangkan saya bisa menggunakan gambar untuk menampilkannya. Kemarin saya PPL siklus pertama itu luring. Jadi punya saya sekarang ini daring. Mungkin bisalah teman-teman yang minggu kemarin siklus pertama itu yang pembelajaran secara daring, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi bisa juga jadi nanti masukan sama kami atau sama saya yang nantinya saya akan pembelajaran daring. Itu saya rasa mungkin Pak. Demikian. Akhirnya pada saat saya melakukan pembelajaran di siklus 1 itu ada yang memang saya tugaskan untuk bagaimana dia mengambil gambar dalam keadaan diam, artinya tidak ada pergerakan yang dilakukan, artinya kamera yang ada itu tetap berada pada posisinya. Saya kira itu saja kendalanya Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang muncul saat siklus 2. Terima kasih. Bukan persaingan ya, tetapi menghapus celah-celah yang kurang berkenan di dalam baik membuka, baik inti dan penutup.
Jadi termasuklah durasinya itu jangan terlampau cepat dan jangan terlampau lambat. Yang penting di situ ada proses, ada produk. Artinya proses itu berjalan dengan baik, tentu produknya, hasilnya pun bisa terlihat oleh kami bahwa langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu itu semua itu terpantau oleh kami gitu, langkah-langkah pembelajarannya. Itu yang paling terpenting, tidak terputus-putus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahapan ketiga dalam siklus 3 ini. Berkat izin Allah, berkat rahmat Allah, akhirnya kita bisa melanjutkan ke tahap 3 ini. Ibaratnya naik kapal di sebuah lautan, ini sudah 2/3 lautan kita seberangi ya Pak Lalu ya. Nah, dari Pulau Jawa ke Kalimantan seperti itu. Nah, tinggal 1/3 lagi nih Bapak Ibu. Pak Joko ya tetap semangat, 1/3 lagi kayuhan kita. Iya Pak, insya Allah. Ke sebuah pulau yang menjadi tujuan kita, pulaunya kita namakan sertifikasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bahan bakar kita hanya satu, yaitu semangat. Tidak ada pertalite yang lebih bagus selain semangat. Tidak ada pertamak yang lebih bagus selain semangat. Semangat artinya kita timbulkan keinginan dari dalam diri kita, betul, masing-masing motivasi intrinsik. Ya. Kelas 5, indikator yang saya ambil menjelaskan cara memegang turbo dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan cara melempar turbo dengan benar, tentang kombinasi lempar turbo, pendekatan saintifik, modelnya problem based learning. Siap, Pak. Siap, Pak. Iya. Lanjut. Menyimpulkan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor dan manipulatif, menendang bola dan menghentikan bola atau mengontrol bola dalam permainan sepak bola. Kegiatan orientasi pembuka, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa untuk mempelajari untuk proses mode-mode pembelajaran. Makanya untuk yang problem itu memang seperti disampaikan kemarin, kita menyampaikan sebuah masalah. Jadi sebuah masalah disampaikan di situ, kemudian sistem mengamati. Jadi menurut mereka masalah itu disebabkan oleh apa? Itu kalau yang problem ya. Kemudian kalau project itu bagusnya diterapkan ketika kita pembelajaran daring. Karena kenapa? Karena ketika kita menggunakan project itu akan menghasilkan produk. Produknya tadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Rusmin. Jadi kalau kita daring lebih fokusnya ke proyek. Tapi kalau misalnya tatap muka, itu mereka langsung bisa untuk diskusi. Jadi bagusnya untuk problem. Mungkin salah masuk aja mungkin Pak Lalu ya. Fokus saja yang untuk produk yang menghasilkan produk tadi. Tapi ini juga saya juga masih bingung ini Pak Rizal. Misalnya dalam satu RPP itu boleh nggak kita memasukkan 2 model pembelajaran? Itu juga saya belum paham. Ini kan saya juga bantu jelaskan yang kita bahas juga. Nah, makanya saya juga masih bingung juga itu. Mungkin karena kami makanya belajar gimana yang discovery, gimana yang query. Iya, intinya gini Pak Rahmat. Sekali lagi mohon maaf ya Pak, lalu bukan mengoreksi sebenarnya. Saya bukan mengoreksi, jujur saya bilang bukan mengoreksi. Cuman memang dari yang saya lihat tadi itu jadi 2 model pembelajaran, satu model problem basic learning,
satu lagi jadi model project basic learning. Jadi gitu dia. Makanya saya bilang tadi itu RPP-nya di luring namun diganti di daring tidak secara spesifik, secara melurusnya tuh belum selesai, Pak. Ya, itu maksud saya. Sekali lagi, maaf yang Pak, lalu bukan koreksi ya. Aduh, jadi merasa bersalah. Itu sih ya. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Rizal sebagai guru pamong kami. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lalu, Pak Rusmin dan Pak Rahmat. Alot sekali. Saya apresiasi sekali. Untuk Pak Lalu saya apresiasi yang pertama adalah sudah berani menampilkan perubahan RPP dari daring ke luring. Luar biasa, berarti tekniknya sudah dapat. Intinya perubahan daring ke luring itu kan media saja sebenarnya. Nah, nanti dikonversi Pak. Lalu sudah berani menampilkan secara langsung diedit. Satu. Itu bukti perkembangan yang sangat mendalam, yang besar itu Pak Lalu. Yang kedua adalah RPP Pak Lalu ini sudah masuk kriteria RPP inovatif. Tinggal nanti Pak Lalu mencoba memberanikan diri, lihat modulnya lagi bagaimana RPP ini tergambar ICT-nya dalam indikator, dalam tujuan pembelajaran, TPAC-nya sudah dapat saya lihat tadi, terus critical thinking-nya sudah dapat, 4 apa tadi Pak Lalu? Sudah dapat juga ya. Saya lihat ini udah bisa dikembangkan ini. Itu secara keseluruhan. Nah, ini kira-kira nih Pak Rahmat lempar balik bolanya ke siapa nih Pak Rahmat? Saya rindu dengar suara Pak Miswan, Pak Rizal. Iya. Kan kalau udah bagus, tapi kalau di Bengkulu ini penekanan kata-kata Indonesia agak kurang, makanya masih agak kaku kalau ngomong bahasa Indonesia, Pak. Iya. Kalau Pak Miswan. Silakan Pak Miswan. Cantumkan tadi apa yang ditampilkan tadi Pak Rahmat itu sudah sangat sudah sangat bagus karena cuma jadi apakah tidak dicantumkan di situ ya Pak Rahmat yang indikatornya apa-apa yang kita mau lihat di situ ya, apa-apa yang kita mau lakukan, push up, sit up, yang indikator pencapaiannya, jadi memberikan konsep-konsepnya untuk indikator. Saya kira itu saja Pak Rahmat. Kalau masalah penyusunannya, pelaksanaannya, saya kira untuk untuk mau mengoreksi kayaknya tidak tepat kalau saya mengoreksi Pak Rahmat. karena saya juga masih belum terlalu untuk penyusunan perangkat. Jadi yang didapatkan selama ini memang sudah ada catatan-catatan kecil. Dan mungkin kalau saya tampilkan perangkat saya mungkin masih banyak yang perlu karena belum ada pembagian waktu saya di dalam mengerjakan itu sampai sekarang belum maksimal. Makanya insya Allah setelah ini kegiatan semua sudah baru saya akan apa yang saya catat mulai dari awal kita pembahasan RPP ini insya Allah saya akan terapkan. Dan itu nanti kita terapkan di sekolah. Saya kira itu saja Pak Rizal. Saya tidak ada komentar tentang ini. Hanya Pak Rahmat. Terima kasih. Untuk indikatornya, itu saya hanya menganalisis, mempraktekkan dan melaksanakan. Misalnya saya bikin di indikatornya itu menghitung pengukuran, mungkin bisa di sana bisa dibikin dalam 1 menit berapa kali siswa melakukan push up. Baik, luar biasa juga Pak Rahmat. Saya ingin masuk mengomentarinya di sini terlepas di luar apa yang kawan-kawan diskusikan tadi. Yang pertama adalah saya coba ulang ke kegiatan rancangan pembelajaran masalah. Sering kita pertanyakan ini masalahnya di mana nanti akan muncul, kan seperti itu. Sementara kita berbasis problem. Ini mungkin
Mungkin Bapak Ibu tolong catat ini untuk kegiatan UKIN, saya harap ini diaplikasikan ini. Kalau besok oke lah, kita sudah melihat perkembangannya. Masalah itu kalau dalam problem based learning Bapak Ibu adalah untuk tingkat SD kita yang menimbulkan masalah. SD, SMP, pertengahan kita yang menimbulkan masalah. Untuk tingkat SMK bisa dari kita, bisa siswa yang menemukan masalah tersebut. Nah tentu ada tekniknya bagaimana cara menimbulkan masalah, kan seperti itu pertanyaannya lagi. Awali Bapak Ibu, solusinya adalah, idenya adalah awali dengan kalau Bapak Ibu menggunakan bahan ajar, awal video pembelajaran, awali dari sana. Jadi kita lihat nih di video pembelajaran Bapak Ibu atau di PowerPoint itu kan yang ditampilkan materinya yang benar-benar saja sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan indikator. Nah, kalau tampilan video pembelajaran kita, bahan ajar kita sudah sesuai dengan indikator, kira-kira sudah timbul nggak masalah Bapak Ibu? Nanti akan timbul kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu sesuai dengan materi pembelajaran dan indikator pembelajaran, maka masalah itu akan timbul nanti pada kegiatan praktek. Mencoba dan mendemonstrasikan. Kenapa? Di dalam kegiatan praktek itu anak kan mencoba melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka amati. Nah, pertanyaannya ke Bapak Ibu, apakah ketika anak melakukan praktek tersebut langsung gerakannya itu dicontohkan itu benar seperti apa yang mereka amati? Problem based learning-nya sudah bulat tersentuh seperti itu. Penilaian, memang Pak Miswan, penilaian itu kalau kita kelompokkan menjadi dua, penilaian proses dan penilaian produk. Proses adalah rangkaian atau tahapan gerakan. Produk adalah hasil. Nah, dalam instrumen penilaian tentu kita berpedoman kepada indikator pembelajaran. Penilaian ini Bapak Ibu pada tingkat SD dan SMP itu terutama di penekanannya di problem ini kan banyak prosesnya, proses gerakannya. Maka untuk langkah aman tahap awal ini Bapak Ibu rinci gerakannya, bahwa tahapan gerakan itu ada 3, fase awal, fase utama, fase akhir. Kalau dibuat kriteria penilaiannya 4, berarti dikelompokkan menjadi 4 tahapan gerakan yang seperti dibilang Pak Rahmat tadi. Kelompokkan. Kalau 3 ya bisa dikelompokkan menjadi fase awal apa saja, 1, 2, 3 seperti Pak Lalu tadi. Nah, itu yang paling sederhananya. Yang penting kata kuncinya ada, kalau jawab 3 itu adalah baik dan benar. Baik dan benar itu seperti apa? Inilah tujuannya kita mengelompokkan tadi. Sehingga saya bangga Bapak Ibu, banyak kemajuan di RPP, kita sudah terjadi pengembangan secara keseluruhan yang tampil sudah banyak peningkatan, dan mulai mendalami adalah Pak Lalu sudah mulai juga mendalami Pak Rahmat. Pak Rahmat nilai baiknya hari ini Bapak Ibu adalah sudah mulai menguasai yang khusus, yaitu penilaian. Penilaian sudah mulai menguasainya. Ini modal untuk kita di kelompok ini E dan F untuk saling berdiskusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah sabar dan selalu konsisten dalam setiap kegiatan sinkronus. Saya yakin Bapak Ibu juga apa yang menjadi diskusi kita hari ini, apabila terjadi perbaikan RPP pada punya Bapak Ibu, agar dalam waktu ini sebelum di-upload, dikoreksi kembali, direvisi kembali, seperti itu. Nanti setelah di-upload kan nggak bisa dikoreksi lagi. Yang kedua, kondisikan pada praktek besok Bapak Ibu semaksimal mungkin prepare-nya. Jangan sampai kejadian pada siklus 2 terulang kembali. Itu. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu saya tekankan di alokasi waktu, hati-hati karena ini yang banyak loss, pada umumnya loss saya bilang di alokasi waktu pada saat praktek pembelajaran.
Sekian, banyak maaf mungkin untuk kegiatan diskusi apa-apa. Lalu saya mohon izin karena saya juga belum sholat. Silakan lanjutkan dan hasilnya kita tunggu di grup. Ya, siap, Pak. Oke. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih.